స్టైలిష్గా ఉంటాడు కానీ టెర్రరిస్ట్ కన్నా డేంజర్ అమ్మా. Halo sadulur, dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Tetap rebahan dan stay nonton videonya. Kali ini saya akan mengulas atau merangkum film India yang berjudul Serenadu. Film ini diproduksi tahun 2016 yang diperankan oleh Allu Arjun, Catherine Teresa, dan bintang-bintang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan mengingat untuk tidak lupa mengklik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya di bawah. Jika sudah, saya ucapkan terima kasih. Film dimulai dengan diperlihatkan sekelompok orang yang menghampiri kakek tua yang sedang duduk, di mana pemimpin kelompok ini bernama Vikram Danus. Di video ini panggil saja Danus ya, orang yang sangat ditakuti di daerah tersebut karena kekejamannya. Dan juga Danus adalah anak dari seorang gubernur lur. Ia bermaksud untuk membeli tanah kakek tua itu. Namun si kakek tua menolak untuk menjual tanahnya. Karena si kakek menolaknya, Danus membunuhnya dengan cara menggorok lehernya. Seketika kakek tersebut langsung tewas. Hari berikutnya, tampak seorang perempuan menemui pengacara untuk meminta bantuan agar bisa menuntut orang yang merebut tanah mereka dan menahan menantunya karena polisi dan pejabat setempat takut pada orang itu. Pengacara itu pun menanyakan siapa orang yang menahan menantunya. Ia pun mengatakan namanya adalah Masud Pahlawan. Sontak saja, mendengar nama tersebut, si pengacara kaget dan ketakutan. Akhirnya, dia memohon maaf kepada ibu tersebut karena tidak bisa membantunya. Dia pun menyarankan untuk meminta bantuan kepada seorang pengacara yang bernama Sripati. Ia adalah pamannya Gana. Dia mengatakan bahwa Sripati bisa membantunya. Sripati tidak suka pergi ke pengadilan, karena dengan pergi ke pengadilan, dia tidak bisa mendapatkan keadilan. Dia biasa menyelesaikannya di luar pengadilan. Yang terpenting karena Gana melakukan pengadilan itu sendiri lur. నీ గోపాల్ కొట్ట నాపిందా బ్లడ్ రాటా నాపిందా ఎంత బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్నోడైనా. Nah, selanjutnya di kantor Umapati. Umapati adalah ayahnya Gana. Ia sedang berbicara dengan temannya Jaiprakash. Jaiprakash bermaksud meminta bantuan karena di daerahnya banyak tanah yang direbut oleh Danus. Orang yang sedang bersamanya adalah putra dari kakek yang dibunuh oleh Danus. Namun Umapati memohon maaf karena tidak bisa membantunya karena sampai saat ini tidak ada seorang pun yang bisa melawannya. Ungkap Umapati. Umapati mengalihkan pembicaraannya dengan bermaksud untuk menjodohkan putranya Gana dengan putri Jaiprakash. Esok harinya, Gana diminta untuk menemui seorang gadis desa yang bernama Laksmi atau Janu. Tak lain adalah putri dari sahabat ayahnya Jaiprakash, yang merupakan mantan pejabat yang dikenal sangat baik. Namun, tiba-tiba di tepi jalan, mobil terhenti karena Gana melihat seorang gadis yang cantik yang membuatnya terpesona.
Gana pun langsung turun dari mobil dan menemui gadis itu. Tanpa basa-basi, Gana mengungkapkan isi hatinya. ఓకే అంటే ఐ లవ్ యూ నేనెవరో తెలుసా? Namun sayang, karena Gana mendapat penolakan, Gana jadi galau. Gadis itu adalah Hanshita. Dia seorang pejabat daerah setempat. నువ్వు ఎక్కువ ఊహిస్తున్నట్టున్నావు. Berlanjut, beralih ke rumah Danus, tampak kedatangan tamu seorang pengusaha yang bernama Virendra. Dia bermaksud meminta bantuan perlindungan hukum kepada Danus karena dia telah memperkosa dan membunuh seorang gadis dan ia mau membantunya dengan syarat dia menyerahkan sebidang tanah yang dia miliki. Virendra akhirnya menyetujuinya. Di tempat lain, kita didatangi sepasang orang tua yang tak lain adalah orang tua korban pembunuhan Virendra. Mereka meminta bantuan kepada Hanshita untuk mendapatkan keadilan di persidangan. Hanshita mengiyakan dan akan membantunya. Scene berpindah. Sampai di rumah Gana, ia ditanya oleh ayahnya mengenai gadis yang ditemuinya. Lalu Gana menceritakan bahwa Laksmi tidak menyukainya karena dia suka bertengkar. Mendengar itu, ayahnya tampak kecewa. కరెక్ట్గా చెప్పిందిరా నేను అనలేకపోయాను Selanjutnya, di pengadilan, ketika Gana dan pamannya hendak pulang, tak sengaja Gana melihat Hanshita tampak kebingungan karena pengacaranya tak kunjung datang. Di sana, Hanshita mendampingi orang tua korban yang dibunuh Virendra. Gana dan pamannya akhirnya memutuskan melihat dan ikut ke dalam persidangan. Sidang pun dimulai. Hakim mulai menanyakan kepada orang tua korban di mana pengacara dan bukti-buktinya. Mereka pun menjawab, "Saya tidak tahu keberadaannya." Karena mengetahui pengacara orang tua itu tidak ada, Gana pun meminta pamannya untuk menggantikannya dan meminta menunda ke pengadilan. Namun, beberapa saat hakim akan menyetujui pengacaranya, pengacara Virendra mengajukan keberatan dan malah memutarbalikkan fakta. యువర్ ఆనర్ రాత్రి రేప్ జరిగితే తెల్లారేసరికల్లా Bahwa gadis itu sudah hamil 6 bulan. Dengan beberapa bukti palsu, ia juga mengatakan bahwa polisi sering menangkap gadis itu di kamar hotel. Didukung dengan kesaksian palsu seorang polisi. Mendengar itu, orang tua korban merasa sangat terpukul dan malu. Hakim pun memutuskan bahwa kasus diberhentikan karena ketiadaannya bukti. Hanshita pun nampak sedih melihatnya, begitupun Gana. Kemudian Gana memutuskan untuk pulang, tapi setibanya di depan pintu keluar, Gana kaget melihat kedua orang tua tersebut jatuh dari atas gedung. అయ్యని తర్వాత బాబా Gana berusaha membawanya ke rumah sakit, namun sayang orang itu sudah meninggal. Atas kejadian itu, Gana sangat murka dan berniat untuk membalas dendam pada Virendra. Terlebih karena melihat Virendra mengatakan bahwa hukum hanya berpindah kepada orang kaya. వారాంటులతో పెట్టుకుంటే ఇలాగే ఉంటుంది మరి Malam hari, Gana memberikan pelajaran ke Virendra ketika mereka sedang asik di sebuah diskotik. కోర్టులో నేను చూసుకుంటాను Dengan elegannya, Gana menghajarnya sampai membuat kaki Virendra terpotong.
Terkait hal itu, Danu sangat marah dan menanyakan siapa yang berani melakukannya. Tapi tak satu pun dari mereka yang tahu. Hari berikutnya, Gana beserta ayahnya pergi menghadiri acara pensiunan seorang perwira polisi yang bernama Ranjit. Selang beberapa menit, Danus dan anak buahnya datang dan ikut serta menghadiri acara tersebut. వెల్కమ్ బాబు. సెంటర్ నుంచి ఎవరు వచ్చారు? Di sini, Danus untuk pertama kalinya bertemu Gana, dan Gana pun menyadari bahwa Danus sedang menatapnya dengan tatapan permusuhan. Scene berpindah di kuil beribadah, di mana Gana mengucapkan janji untuk tidak berkelahi. Kemudian tiba-tiba terjadi sebuah ledakan. Ledakan yang membuat ketakutan para pengunjung kuil. Terlihat seorang gadis yang berlari dan memanggil Gana yang tak lain adalah Janu. Dalam keadaan berlumuran darah di wajahnya. Melihat kejadian itu, Hansita memegang erat tangan Gana agar tidak ikut campur. Tetapi justru Gana bertambah emosi dengan apa yang dilihatnya. Lalu Gana meminta untuk Hansita melepaskan tangannya dengan nada yang penuh dengan kemarahan. Gana pun dengan sigap mengambil tombak besi dan melemparkannya. Janu sangat ketakutan sejak saat itu. Gana berjanji akan selalu ada di sampingnya untuk melindunginya. సార్ ఏదైనా నాది అనుకుంటే ఆ ఏనుగు వచ్చినా వదిలిపెట్టను, ఆ దేవుడు వచ్చినా వదిలిపెట్టను. నేను రెడీ. Film pun bersambung. Terima kasih sudah menonton video ini. Dan kelanjutan part 2 akan dilanjut besok lusa. Jika suka dengan video ini bisa bantu klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih.